Hai, Assalamualaikum. Teman-teman ngalamin juga nggak sih kalau abis lebaran begini masih banyak rendang sisa kayak gini? Apalagi efek pandemi ya, banyak family yang nggak jadi datang. Daripada bosan, tiap hari angetin rendang, kita olah aja jadi seperti ini. Yuk ikuti resepnya. Semua daging rendang ini kita suir-suir dulu. Sekalian disortir bagian yang alot-alot, yang urat-urat itu, kita singkirkan aja sekalian. Setelah selesai disuir semua, bumbunya dimasukin aja sekalian ya. Karena ini dari rendang, rendangnya udah cukup enak, jadi saya cuma tambahkan daun jeruk dan gula pasir. Banyaknya disesuaikan dengan banyaknya rendang yang akan kita olah. Lalu kita masak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk. Sampai bumbunya mulai mengering. Ini agak lama, jadi harus sabar. Cuma hasilnya nanti enak banget, jadi nggak perlu tiap hari bolak-balik angetin rendang. Ini kebetulan saya ada cabai bubuk sisa Indomie, jadi saya masukin aja sekalian. Tapi nanti teman-teman mau tambahinnya sesuai selera ya. Lalu kita siapkan loyang yang dialasi dengan baking paper. Taruh rendang yang sudah kita panaskan tadi, yang sudah mulai agak kering bumbunya. Fungsinya ini adalah supaya minyak yang ada di santan rendang itu menyerap ke baking paper. Lalu kita diamkan sebentar, kira-kira 30 menit, sampai minyaknya lebih menyerap lagi. Lihat hasilnya. Baking papernya jadi berminyak kan, minyaknya jadi banyak menyerap di situ. Lalu untuk mempercepat proses, kita pakai kertas baking paper yang lain. Kemudian rendangnya ini kita peras-peras di kertasnya tuh. Biar lebih cepat, kalau nungguin turun kan lama, jadi kita peras saja dengan kertas baking paper supaya minyaknya menyerap. Untuk hasil yang lebih kering, proses ini saya lakukan sampai 3 kali. Jadi harus sabar ya. Tapi lihat nanti hasilnya benar-benar kering.
Lalu kita masak lagi. Ingat dengan api yang sedang cenderung kecil sambil terus diaduk supaya tidak gosong. Setelah kurang lebih 20 menit, kita matikan api, kita beralih ke loyang lagi. Gunakan kertas baking paper yang baru ya. Yang tadi sudah penuh minyak, kita buang saja. Sekarang kita ganti dengan kertas yang baru. Ini proses pemerasan yang ketiga ya. Yang kedua saya skip karena prosesnya sama aja. Saya cuma mau kasih lihat kalau ini setelah 3 kali, dia akan lebih kering seperti ini tuh. Jadi minyak yang menempel di kertas sudah lebih sedikit. Di alasnya juga minyak yang menempel sudah tidak sebanyak yang pertama tadi. Lihat, setelah diperas pun minyaknya nggak sebanyak yang pertama ya. Ini perasnya saya kencengin ya. Jadi nanti tinggal sekali lagi dipanaskan. Lihat, yang di loyang juga sudah sedikit minyaknya. Lalu kita masak lagi, sama seperti tadi dengan api sedang cenderung kecil, sambil terus diaduk. Jangan ditinggal ya, karena ini cepat gosong. Minyaknya sudah mulai kering. Sekarang kita tes ya. Lihat, sudah tidak ada minyak di jari. Ini sudah kering. Proses pembuatan abon rendang yang paling simpel dengan peralatan seadanya. Nah, ini hasilnya. Abon rendang. Tinggal ditaruh di toples dan tutup yang rapat supaya tidak sering kena udara. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa share, like, komen, subscribe, dan pencet loncengnya untuk update video selanjutnya.